Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya penyakit diabetes, ya ini penyakit yang sering saya jumpai ya, baik di rumah sakit, apapun keluhannya rata-rata diabetes ternyata. Ya misalkan demam, ya mengeluh demam, badan pegal-pegal, dicek ternyata memang punya diabetes. Ya baik yang tahunya saat dilakukan pemeriksaan lengkap, ya ataupun memang yang memiliki riwayat diabetes sudah lama. Keluhan darah tinggi sekali dicek ternyata juga punya diabetes ya. Jadi diabetes ini banyak sekali ya kita jumpai ya, karena kebiasaan, karena pola makan, gaya hidup ya akhirnya diabetes ini banyak diderita. Jadi kita akan membahas gejala dini diabetes pada wanita. Diabetes ini bisa dialami oleh wanita ataupun pria. Ya, gejalanya antara wanita dan pria itu hampir sama, tapi memang ada beberapa gejala yang dialami oleh wanita saja, ya, ataupun lebih cenderung ke wanita. Ya, gejala umum diabetes yaitu gampang lapar ya, kemudian gampang haus, ya, sering kencing ya terutama di malam hari. Kemudian juga penurunan berat badan, yaitu merupakan gejala yang umum ya, ataupun teman-teman bisa mengalami pandangan buram, ya, punya luka, sulit sembuh ataupun lama sembuhnya, badannya terasa lemas ya tanpa sebab yang tidak jelas. Nah, itu gejala umum diabetes. Selain gejala umum tadi ya, ada beberapa gejala khas juga yang bisa dialami oleh wanita. Yang pertama, masalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi ataupun menstruasi yang dialami oleh wanita itu hal yang normal, hal yang ditunggu-tunggu ya selagi belum menopause. Nah, saat gula darah tinggi, ya ini bisa terjadi perubahan hormon ataupun ketidakseimbangan hormonal. Akhirnya terjadi perubahan siklus menstruasi. Menurut CDC, ya siklus menstruasi yang lebih panjang itu bisa menjadi gejala diabetes pada wanita. Apalagi saat siklus menstruasi, ya teman-teman kadang sulit mengendalikan keinginan untuk makan, yang makan lebih banyak, ya suka makan yang manis-manis, ya akhirnya nanti bisa bikin teman-teman ya gula darahnya tinggi terus ya, ataupun gula darahnya melonjak. Nah, ini teman-teman harus waspada ya ketika mengalami hal ini. Yang kedua, disfungsi seksual. Karena gula darah yang terlalu tinggi ya ataupun yang tinggi ini akhirnya bisa menyebabkan neuropati diabetik ya, gangguan dari fungsi saraf. Kemudian gula darah yang tinggi tadi ya itu bisa menyebabkan gula darah menjadi kental ya, darah jadi kental, kemudian sirkulasi menjadi kurang lancar ya, sirkulasi terganggu termasuk ke organ vagina. Nah, kondisi ini ya bisa menyebabkan ya respon wanita terhadap orgasme berkurang. Kemudian juga bisa menyebabkan nyeri saat berhubungan seksual. Ya karena vagina jadi kering ya. Jadi untuk lubrikasi alami itu jadi terganggu. Jadi nggak heran ya kalau wanita yang punya diabetes ya baik libido ataupun hasrat seksualnya bisa menurun. Yang ketiga, sindrom ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik ataupun dikenal dengan PCOS yang mungkin teman-teman sudah akrab. Ya, jadi PCOS ini dimana banyak kista ya di indung telur. Setiap kista mengandung indung telur yang belum matang. Nah, teman-teman ya, para ahli mengatakan kalau seandainya orang PCOS ya itu kan ada ketidakseimbangan hormonal ya. Hormon androgennya tinggi ya, bisa saja mengalami resistensi insulin ya, ini bisa menjadi ya awal gejala dari diabetes, ataupun orang bilang ini bisa prediabetes ya, atau meningkatkan risiko wanita mengalami diabetes. Yang keempat, infeksi jamur vagina. Teman-teman ya, wanita yang mengalami diabetes ya itu beresiko tinggi mengalami jamur di vagina, karena saat gula darah tinggi ya itu nanti teman-teman banyak kencing ataupun banyak buang air kecil. Nah, itu kan ada kandungan glukosa juga di urinnya. Nah, itu jadi memudahkan jamur berkembang biak. Kadar gula yang tinggi pada urin tadi ya menjadi lingkungan subur ya bagi jamur untuk tumbuh ya. Jadi pertumbuhan bisa tidak terkendali ya, disebut dengan candidiasis vaginalis. Infeksi jamur pada vagina ya teman-teman bisa mengalami beberapa gejala. Ya, rasa gatal, nyeri dan kemerahan di sekitar vagina. Kemudian bisa juga mengalami nyeri saat berhubungan seksual,
dan mengeluarkan cairan kental berwarna putih dari vagina. Kelima, infeksi jamur mulut. Dengan kadar glukosa yang tinggi di dalam darah, apalagi ditambah kesehatan mulut teman-teman gak bagus ataupun jelek ya. Nah, ini bisa menjadi sarana bagi jamur untuk tumbuh ya. Jadi mengalami kandidiasis oral ya di mulut. Gejala yang muncul bisa ada bercak putih ya di pipi bagian dalam, di gusi, ya di lidah, di amandel ataupun di kerongkongan juga. Keenam, infeksi saluran kemih. Teman-teman ya, karena kadar gula darah yang tinggi ya di urin pun nanti ada gulanya. Ini akan memudahkan bakteri jadi infeksi yang menginfeksi, jadi lebih rentan mengalami infeksi bakteri. Ya nanti dari luar bakteri masuk ke saluran kemih teman-teman ya, akhirnya menginfeksi kandung kemih teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengalami gejala misalkan nanti kencingnya sakit ya, kencingnya rasa panas, kencingnya rasa nggak tuntas ya, ataupun anyang-anyangan juga, urin bisa berwarna keruh ataupun bisa berdarah. Nah, jadi itu yang bisa teman-teman alami. Ketujuh, gula darah saat hamil tinggi. Nah, teman-teman ya, saat hamil teman-teman gula darahnya tiba-tiba tinggi ya, ataupun disebut dengan diabetes gestasional ya, biasanya terjadi di semester kedua ataupun ketiga ya, sampai selesai persalinan. Nah, gula darah tinggi ini diketahui ya ketika teman-teman melakukan pemeriksaan. Ya biasanya tidak menimbulkan gejala yang berarti, jadi nggak tahu ya, ketika dicek baru tahu. Nah, kemudian teman-teman ya, diabetes gestasional ini juga meningkatkan resiko teman-teman nanti di kemudian hari ya mengalami namanya diabetes tipe 2. Jadi memang harus hati-hati ya untuk orang yang punya riwayat seperti ini. Nah, teman-teman ya, itu tadi gejala ataupun ciri-ciri dini ya ketika wanita mengalami diabetes. Jadi lebih baik diketahui secara dini supaya bisa dilakukan pengobatan sedini mungkin. Nah, semoga kita dijauhkan dari penyakit ini ya, amin. Nah, teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya, mungkin gejala yang sedang teman-teman alami ataupun pengalaman teman-teman, boleh ya di-share di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.